kita akan membahas tentang dengan pre-conference. Apa sih itu pre-conference? Pre-conference adalah diskusi yang dilakukan oleh ketua tim dengan perawat pelaksana sebelum melakukan asuhan keperawatan kepada pasien, yang dimana tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi potensi masalah ketika terjadi di lapangan. Nah, untuk waktunya sekitar 10-15 menit. Selamat pagi. Sudah bisa buat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua sudah bisa menyampaikan pada press conference kali ini di pagi hari ini. Sebelum melaksanakan press conference, mungkin dalam kali ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dipersilakan. Baik, terima kasih teman-teman. Puji Tuhan kepada Yang Maha Esa, kita diberikan kesehatan dan keselamatan pada pagi hari ini. Kita bisa berkumpul di ruangan untuk membahas terkait dengan pre-conference. Berupa salawat wassalam, semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diberikan syafaat yang terakhir. Oke, untuk pembahasannya kepada ketua tim boleh dipersilakan untuk mengambil alih diskusi kali ini. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Saya Selaisa selaku kepala tim pada pagi hari ini. Di sini ada tim-tim saya yang akan bertugas pada pagi hari ini yang akan melakukan tindakan. Saya persilakan kepada Nurse Ningsih. Baik, terima kasih kepada ketua tim. Di sini saya dan juga beberapa rekan perawat pelaksana lainnya yang akan menangani pasien Nyonya A di kamar nomor 3, pasien dengan pos operasi apendisitis, di mana pasien dengan keluh nyeri pada bekas operasi. Kemudian tindakan yang kami akan lakukan adalah yang pertama, kami akan melakukan pengkajian luka dan juga skala nyeri, kemudian kolaborasi pemberian analgesik, dan yang terakhir kita akan melakukan perawatan luka. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, selamat pagi semuanya. Di sini pada pasien Nyonya A di ruang rawat kamar nomor 3 dengan pasien post-op appendicitis, pasien mengeluh merasakan kurangnya nyaman pada pemasangan kateternya. Jadi kami akan melakukan intervensi yaitu dengan melakukan tanda-tanda infeksi dan melakukan perawatan kateter, lalu memposisikan pasien senyaman mungkin. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan. Pada pasien Nyonya A dengan post operasi apendisitis juga akan dilakukan pemantauan cairan dan nutrisi. Yang kami akan lakukan di sini yaitu yang pertama, pemantauan diet dan keseimbangan cairan elektrolit. Yang kedua, kami akan melakukan pergantian cairan infus yang habis sesuai dengan kebutuhan pasien. Yang ketiga yaitu melakukan penilaian status gizi. Untuk intervensi selanjutnya, saya persilakan kepada nurse. Terima kasih atas kesempatannya. Pada pasien A post operasi apendisitis, maka akan dilakukan pelatihan mobilisasi. Sebab telah 2 hari yang lalu dilakukan operasi, maka untuk intervensi yang dilakukan adalah yang pertama, penilaian kemampuan mobilisasi pasien. Untuk yang kedua, mengajarkan teknik mobilisasi diri kepada pasien dan keluarga pasiennya, seperti miring kanan, miring kiri, dikarenakan pasien A sudah dirawat di ruangan ini selama 2 hari. Maka kami akan memberikan edukasi. Adapun 4 edukasi yang diberikan yaitu terdiri dari yang pertama, edukasi perawatan luka bekas operasi. Yang kedua, edukasi asupan bergizi. Yang ketiga, edukasi mobilisasi dini. Dan adapun yang terakhir yaitu edukasi kepatuhan dalam pengobatan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Hakim. Terima kasih kepada
Oke, baik. Terima kasih kepada rekan-rekan semuanya, kepada ketua tim dan juga rekan-rekan sejawat atas informasi yang disampaikan pada pagi hari ini. Semoga segala tindakan yang akan dilakukan diberikan kelancaran dan dipermudah untuk segala prosesnya. Baik, terima kasih kawan-kawan atas waktunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan membahas tentang post conference. Apa sih itu post conference? Berbeda dengan pre-conference, post conference adalah diskusi yang dilakukan oleh ketua tim dengan perawat pelaksana setelah melakukan asuhan keperawatan kepada pasien. Yang dimana tujuannya itu yaitu untuk evaluasi hasil, untuk identifikasi masalah, dan juga untuk penyelesaian masalah. Nah, untuk waktu pelaksananya yaitu sekitar 10 sampai 15 menit. Selamat sore semuanya. Sudah hadir semua? Sudah. Baik. Terima kasih atas waktunya rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada sore kali ini kita akan melakukan post conference bagaimana tindakan-tindakan yang sudah dilakukan kepada pasien mohon disampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada ketua tim. Baik, terima kasih kepada Bapak selaku Kepala Ruangan yang telah memberikan kesempatan. Adapun kegiatan yang akan kita lakukan saat ini adalah membahas perkembangan pasien post operasi. Saya serahkan kepada Nurse Bintang. Baik, di sini saya sebagai Nurse Bintang Suci selaku perawat pelaksana pertama akan menjelaskan terkait kondisi pasien A yang dirawat di ruang rawat inap nomor 1. Nah, pasien mengalami nyeri pada bekas luka operasi. Setelah kami melakukan intervensi, didapatkan pula hasil pengkajian sebagai berikut. Yang pertama, itu setelah kami observasi bagian bekas luka operasi, pasien bekas lukanya itu dalam kondisi baik ya, kan? Tidak ada jahitan yang terbuka ataupun yang terkena infeksi. Lalu juga tanda-tanda infeksi di bagian lukanya ataupun di bagian kulit sekitar pun tidak ada yang terbuka gitu. Nah, lalu yang kedua juga kami telah melakukan intervensi kolaborasi dengan dokter PJ pasien untuk pemberian analgesik guna membantu meredakan nyeri yang dirasakan pasien. Pasien juga telah mengatakan skala pasien telah berkurang dari 6 menjadi skala 4. Itu saja yang saya sampaikan. Untuk intervensi selanjutnya saya serahkan kepada Nurse Ricci, perawat pelaksana kedua. Selanjutnya, pasien mengatakan dia merasa kurang nyaman karena adanya tindakan kateter yang terpasang. Setelah saya melakukan tindakan, saya membantu untuk memberikan rasa nyaman kepada pasien dengan hasil yaitu yang pertama, tidak adanya tanda-tanda infeksi pada perawatan kateter. Namun pada saat plester fiksasi kateter itu ternyata menunjukkan adanya kemerahan pada kulit pasien. Nah, setelah itu saya melakukan perawatan pada kulit pasien dan menempatkan fiksasi PISTETU di bagian Leicester I pasien yang tidak mengalami kemerahan. Yang kedua, pasien dianjurkan melakukan posisi semi flower sesuai dengan keinginannya karena dia merasa nyaman dengan posisi tersebut. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Nurse Jikri sebagai tahap ketiga. Selanjutnya pasien A dengan operasi apendisitas juga akan dilakukan pemantauan nutrisi dan cairan, di mana setelah dilakukan tindakan tersebut didapatkan hasil pasien merasa tidak berselera makan dikarenakan di bagian abdomen terasa nyeri, dan juga pasien masih kurang mengkonsumsi makanan dan cairan dikarenakan merasa mual, sehingga dianjurkan pasien untuk makan dan minum sedikit demi sedikit tetapi sering sehingga nutrisi pasien merasa tersumbat. Selanjutnya saya serahkan kepada nurse.
Terima kasih kepada rekan-rekan nurse semua yang sudah menyampaikan intervensi yang telah dilakukan kepada pasien. Di sini dapat disimpulkan ya bahwasanya pasien masih merasakan nyeri pada abdomen dengan skala nyeri 4 dan takut bergerak. Keadaan pasien setelah intervensi cukup membaik, namun harus tetap dipantau terkait tanda-tanda infeksi baik pada bekas luka, pos operasi maupun pada kateter pasien. Karena tadi berdasarkan pasien, kulit pasien menjadi kemerahan akibat plester fiksasi. Jadi hal itu perlu diperhatikan setiap harinya. Terima kasih atas laporan dan perkembangan pasien-pasiennya nurse. Saya serahkan kepada Bapak. Oke, semangat buat teman-teman untuk kedepannya, semoga bisa ditingkatkan lagi pelayanannya karena pasien sangat benar-benar perlu diperhatikan dan juga ditingkatkan lagi pelayanannya. Baik, kawan-kawan, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.